Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Senang boleh berjumpa dalam acara Lentera Malam episode 1 Oktober 2020. Dan di mana juga pada hari ini kita boleh memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana kita sebagai warga Indonesia diingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi yang tidak bisa digantikan. Sidang jemaat Tuhan, kita selalu merasa nyaman ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami persekutuan. Sekarang pun kondisi yang berjauhan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Nah, untuk mengalami perjumpaan kita pada malam hari ini, kita doa Selamat malam. Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Iya. Dan juga kita bersama dengan Saudara Yanre Arjuna, Belayu, dan juga sama Gabriela Raisti. Sidang jemaat Tuhan yang rindu kita doakan pada malam hari ini, boleh memberikan pokok doanya lewat kolom komentar atau juga bisa lewat hotline Solidio Lanjepao Channel di 0822 1913. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian layak dipuji disembah. Hosana, Hosana, Hosana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran
kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ya, itulah satu persembahan pujian yang akan mengantar kita bersama dalam kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini saya persiapkan dari kitab Yesaya pasal 43. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami dalam sepanjang hari ini, dalam berbagai kesibukan kami, dalam berbagai rutinitas kami. Kami percaya bahwa semuanya kami boleh jalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, malam hari ini Engkau kembali memperjumpakan kami bersama dengan umat-Mu di manapun mereka berada saat ini. Melalui ibadah secara virtual, melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jembatan Tepau. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersekutukan kami lewat ibadah kami yang boleh kami jalani bersama malam hari ini. Untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling menopang satu dengan yang lain. Melalui firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca. Ya Bapa di surga, berkati kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun umat-Mu di berbagai tempat. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini. Untuk senantiasa boleh menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami. Dalam kami menjalani berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dengan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Itulah firman Tuhan yang kita baca dan bersama kita akan renungkan malam hari ini. Dalam ayat yang ke-5 bacaan kita, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dalam satu kalimat pendek, jangan takut, aku menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada malam hari ini, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentu bersama-sama kita pernah merasakan dan mengalami satu perasaan yang namanya takut. Ya, entah karena berbagai masalah persoalan, karena situasi, atau mungkin yang mungkin sering keluar malam, ya biasa takut kalau keluar malam, ya entah takut karena sesuatu hantu atau apa, ya, atau mungkin takut kepada orang-orang yang mungkin akan dijumpai yang dianggap bahwa orang itu bisa berbuat jahat kepadanya. Atau banyak hal yang kadang membuat kita takut. Takut akan masa depan, takut akan berbagai keperluan hidup yang mungkin sulit, terutama di tengah situasi pandemi yang masih sedang kita alami saat ini. Ya pasti bahwa selalu ada kekhawatiran dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini memberikan satu penguatan bagi kita, memberikan satu pesan bagi kita, memberikan satu semangat bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Di tengah sebuah situasi yang sulit yang sedang mereka alami, mereka harus berada, mereka harus dibawa ke tempat pembuangan. Tentu karena ketidaktaatan mereka, karena kekerasan hati mereka, sehingga mereka harus dibawa, mereka harus diasingkan. Dan ini tentu menjadi satu tantangan yang mereka harus lalui, satu ujian iman bagi mereka. Sekalipun bahwa ini merupakan sebuah bentuk hukuman dari Tuhan karena perbuatan, karena ketidaktaatan mereka.
Tetapi Tuhan juga mau melihat, Tuhan juga mau menguji sampai di mana ketaatan mereka, sampai di mana iman mereka. Seorang Rick Warren mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Life is the test. Hidup ini adalah sebuah ujian. Kita selalu diperhadapkan dengan banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Seorang pelajar atau seorang mahasiswa untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, untuk bisa dikatakan bahwa dia bisa lulus ketika dia bisa melalui ujian, bisa melalui tes dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Demikian juga dengan perjalanan hidup yang kita jalani bersama, seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Begitu sulitnya keadaan yang sedang mereka alami di pembuangan, membuat mereka khawatir, membuat mereka tentu takut dengan keadaan, dengan masa depan mereka. Apakah mereka akan terus berada di sana? Apakah mereka akan senantiasa diperhadapkan dengan situasi yang begitu mencekam, begitu sulit, dengan keadaan yang tidak menentu yang sedang mereka alami di tempat pengasingan. Namun mereka sesungguhnya, Tuhan tidak membiarkan mereka mengalami masa-masa yang sulit di tempat pembuangan. Firman Tuhan datang kepada mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dalam bacaan kita malam hari ini, ada beberapa kali Tuhan mengingatkan mereka bahwa jangan takut. Jangan takut. Ya, ini tentu merupakan sebuah motivasi bagi mereka, semangat bagi mereka dalam menghadapi sebuah situasi yang sulit yang sedang mereka alami saat itu. Tuhan mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Satu kata yang dipakai dalam bacaan kita juga seperti dengan tema perikop kita malam hari ini adalah bagaimana Allah menebus mereka. Ya, tentu kita masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, bagaimana Tuhan melepaskan mereka, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan, dari sebuah situasi yang sulit yang sedang mereka alami. Demikian juga tentunya ketika mereka berada di tempat pembuangan, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan dalam tanda petik menebus mereka. Tuhan akan membawa mereka dari tempat mereka diasingkan. Tuhan akan mengeluarkan mereka. Tuhan akan melepaskan mereka. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Bahwa bagaimana Tuhan yang menjadi Allah bagi bangsa Israel, bagi umatnya, bahwa Dia akan senantiasa menyertai mereka. Tuhan akan menebus mereka. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini adalah kepunyaanku. Ya, tentu karena bangsa Israel, karena kita adalah milik Allah, ciptaan Allah, sehingga kita ini adalah kepunyaan Allah. Dan karena kita adalah kepunyaan Allah, tentu Allah tidak akan membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit. Sekalipun sekali lagi bahwa ini merupakan satu ujian iman bagi mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, atau dalam situasi yang sulit ini mereka akan meninggalkan Tuhan, mereka akan melupakan Tuhan. Tuhan menggambarkan bagaimana Dia akan menyertai mereka.
Bagaimana Tuhan akan menyertai umatnya. Ketika mereka akan menyeberang melalui air, bagaimana Tuhan akan menyertai mereka. Mereka akan menyeberangi sungai, Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tidak akan dihanyutkan. Ketika mereka berjalan melalui api, mereka tidak dihanguskan. Api tidak akan membakar mereka. Begitulah Tuhan menggambarkan bagaimana Dia akan menyertai umatnya. Bagaimana Tuhan akan melepaskan mereka, bagaimana Tuhan akan menebus mereka dalam tanda petik. Melepaskan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara di manapun berada saat ini. Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah miliknya. Kita ini berharga di matanya. Dalam ayat 4 bacaan kita, oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, sesuatu yang berharga itu tentu sesuatu yang berusaha untuk bagaimana kita pelihara dengan baik. Supaya tidak rusak, tidak hilang. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai anaknya yang dikatakan sebagai yang berharga. Tuhan tentu akan selalu memelihara kehidupan kita. Sekalipun bahwa berbagai tantangan, berbagai persoalan pergumulan hidup senantiasa kita alami. Allah sudah berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan sungguh-sungguh pasti akan dinyatakan bahwa Dia akan melepaskan umatnya dari sebuah situasi yang sulit yang sedang mereka alami. Seperti ketika mereka berada di pembuangan. Dan betul bahwa janji Tuhan itu sungguh Dia nyatakan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia, Dia melepaskan umatnya. Seperti bagaimana menggambarkan ketika umatnya menyeberangi lautan, sungai, air tidak akan menghanyutkan mereka. Dan juga ketika mereka melalui api, api tidak akan membakar. Api tidak akan menghanguskan. Luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan umatnya dari sebuah situasi yang sulit. Seperti juga yang tentunya kita sedang dan masih alami pada saat ini. Di tengah situasi pandemi. Sebagai manusia yang lemah, tentu kadang kita mengakui bahwa kita merasa khawatir. Kita merasa takut dengan situasi yang ada sekarang. Ketika kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini, bahkan mereka yang telah menjadi korban, mereka yang mengalami penderitaan ketika mereka terpapar luar biasa, mereka yang telah menyaksikan ketika mereka terpapar pandemi COVID-19 ini. Ada seorang rekan pendeta yang mengatakan yang pernah mengalami dan bahkan masih sedang berjuang untuk bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini. Bagi yang belum tertular virus ini, usahakan jangan tertular. Usahakan supaya jangan terkena virus ini. Usahakan supaya jangan terpapar. Dan tentu kita semua berharap bahwa kita bisa lepas dari pandemi ini. Kita berupaya, kita berjuang, kita menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan supaya kita dijauhkan dari pandemi ini. Itu tentu menjadi sebuah doa dan harapan kita. Seperti yang disampaikan Tuhan kepada umatnya, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Demikian juga tentunya ketika dengan sebuah doa yang sungguh kita sampaikan kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan kita.
Kita percaya bahwa kita pasti dijauhkan. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Seperti Tuhan sudah melepaskan umatnya. Tuhan sudah mengantar umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan juga melepaskan umatnya ketika berada di pembuangan. Dan kita syukuri bersama-sama bahwa sesungguhnya Tuhan juga sudah melepaskan kita dari kungkungan dosa. Tuhan sudah menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga apapun tantangan, apapun badai kehidupan, masalah yang sedang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran, beban dalam hidup yang kita jalani. Kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup untuk menolong dan menuntun kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Firman yang boleh menguatkan kita bahwa kita tidak boleh takut dalam keadaan apapun itu, dalam kondisi kita, dalam situasi apapun. Kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita karena kita ini adalah milik Tuhan. Bersyukur Tuhan boleh memakai hambanya Bapak Pendeta David Tiranda untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai dalam tugas dan pelayanan dalam keluarga sidang jemaat Tuhan. Kembali kami mengingatkan yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, silakan memberikan pokok doanya lewat kolom komentar atau bisa juga lewat hotline Solideo Rantai Pawa Channel di 0822 1000 1913. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita naikkan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku
ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Ada beberapa pokok doa kita malam hari ini sesuai dengan live chat yang masuk. Dan juga orang tua dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Ada Nenek Kitty di Makale, Nenek Kusuma di Benteng Batu, Oma Dekatonapa di rumah, Ibu Hermin Gantina di Makassar, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Bapak Ayub Toding yang sedang menjalani isoman di rumah, Ibu Sarce Palangiran, ada Pendeta Mandan Paratu di Makassar, Bapak Parli Sapata yang sedang isolasi mandiri, Mama Dodi di Barupu, Nenek Fian, Nenek Esri di Saluampak, Nenek Indar di Sabang dalam masa pemulihan, suami dari Ibu Meriana, keluarga Nenek Rara yang sedang isoman, dan juga kita mendukung dalam doa Mama Rain yang sedang dalam perjalanan ke Makassar, rencana akan menjalani operasi. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu malam hari ini. Kita semua mendukung dalam doa yang saat ini sedang sakit. Dan juga kita bersyukur bersama dengan saudara Erwin yang sudah lolos di PT Imit Morowali. Bersyukur bersama dengan Bapak Rante Bontong telah keluar dari rumah sakit. Oktaviani, Reksi dan teman-teman yang lain akan mengikuti tes CPNS. Kita berdoa buat Seliani Banne Linggi akan mengikuti tes tenaga kependidikan di IAKN besok. Dan kita bersyukur untuk pertambahan usia bagi Hasna Pamean, Santoni Parewang, dinasti Pakita, Bapak Piethen Tioki, orang tua kekasih Bapak JL Pali, dan juga kita mendukung dalam doa Asrin Pontolondo dalam pekerjaan di Makassar dan kehidupan keluarga di Toraja. Dan kita berdoa untuk bangsa negara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Papua, aparat keamanan dan pemerintah. Tuhan menjaga dan memelihara keutuhan bangsa negara kita. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji memuliakan Engkau malam hari ini. Dalam ibadah kami, dalam renungan malam, melalui program Lente Malam, Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Juga kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan malam hari ini. Firman yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami di tengah berbagai kekhawatiran, ketakutan, di tengah berbagai situasi yang sulit yang kami hadapi. Seperti Engkau telah menguatkan umat-Mu untuk mereka tidak takut, karena Engkau Allah selalu menyertai mereka. Engkau Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tempat perbudakan di Mesir,
Engkau juga yang telah menuntun umat-Mu dari tempat pembuangan di Babel. Engkau juga telah melepaskan kami dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus di atas kayu salib. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Sehingga kami senantiasa boleh dikuatkan, boleh diberikan semangat motivasi dalam menjalani berbagai tantangan persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Terlebih masih dalam situasi pandemi yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami terus berdoa bagi umat-Mu, bagi sesama kami, bagi orang tua dan saudara-saudara kami. Mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ada di Makassar, di Toraja, di berbagai tempat. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Engkau yang memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang lemah karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Mohon Engkau memberkati tubuh mereka, memberkati perawatan yang mereka terima dari dokter para medis, memberkati makanan minuman yang mereka terima, obat-obatan. Kami percaya bahwa semuanya oleh kuasa-Mu ya Tuhan akan memulihkan mereka, akan menguatkan mereka. Biarlah kiranya Tuhan harapan kami bersama keluarga bahwa mereka pulih dari sakit penyakit mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Sekalipun mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan Oktaviani, Reksi dan juga beberapa teman-teman kami yang akan mengikuti tes CPNS. Juga bersama dengan saudara kami Seliani Bani Linggi yang akan mengikuti tes tenaga kependidikan di AKN. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Perjuangan mereka, persiapan mereka, berkati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah harapan untuk boleh diterima, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang campur tangan memberikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah perjuangan mereka Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan memberikan yang terbaik. Semoga mereka boleh lulus, mereka diterima melalui perjuangan ini. Ya Bapa di surga, juga kami bersyukur bersama dengan saudara kami Erwin yang sudah lolos di PT IMIT Morowali. Juga bersyukur bersama dengan Bapak Rante Bontong yang telah keluar dari rumah sakit. Bersyukur bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami yang hari ini kemarin menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan selalu menyatakan dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan yang sungguh boleh kami rasakan, kami boleh nikmati sampai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau terus karyakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sukacita kami, syukur kami, puji-pujian kami semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu bersama dengan saudara kami Asrin Pontolondo dalam pekerjaan di Makassar, bersama dengan kehidupan keluarga di Toraja. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Sungguh-sungguh tetap menikmati betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Dan mereka sungguh menikmati dalam hidup mereka dan senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan atas apa yang Engkau nyatakan bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami.
Tuhan pulihkan bangsa negara kami dari berbagai pergumulan yang kami hadapi, baik karena situasi pandemi yang masih kami alami saat ini. Berkati segala upaya pemerintah kami, Satgas Covid, dokter para medis, mereka yang Tuhan libatkan untuk boleh mengatasi penyebaran virus ini. Biarlah harapan kami Tuhan bahwa kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih sedang terpapar, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka, berikan kekuatan semangat bagi mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh mampu untuk menjalani perawatan yang mereka terima baik di rumah sakit maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ya Bapa di surga, juga situasi yang kurang nyaman dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di Papua oleh karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati aparat keamanan pemerintah yang ada di sana untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam menghadapi ancaman keamanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan jaga, Tuhan berikan rasa aman sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Harapan kami bersama ya Tuhan bahwa negeri kami ini tetap dalam keadaan baik, semua karena campur tangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Di dalam ibadah kami, dalam renungan malam kami, Engkau boleh memakai kami, hamba-Mu, dan semua yang boleh Tuhan pakai malam hari ini, bersama dengan saudara kami, baik sebagai host, sebagai pengiring puji-pujian, sebagai penyanyi, tim multimedia, tim lentera malam, yang Tuhan boleh libatkan, bahkan semua peralatan yang boleh kami pakai. Terima kasih Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang boleh mengikuti ibadah kami malam hari ini. Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kesehatan yang baik bagi kami. Sehingga sungguh-sungguhnya Tuhan kami terus menikmati betapa kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Peliharakan kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat, Engkau menjaga kami. Engkau melihara kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Ini syukur kami kepadamu, ini permohonan kami Tuhan. Ampuni kami, terima dengarkan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, terima kasih yang masih setia bersama-sama pada saat ini dalam acara Lentera Malam. Masih ada 91 yang di live chat. Terima kasih untuk kita sekalian. Saya akan sebutkan namanya. Ada Yokalina Paiman, Martina Sampai Kombong, Hendrik Lebang, Adriati Arijana Toban, Bertin Gasong, Esther Parimbun, Melianus 77, Derman M, Niko Palinggi, Mulati Randa, Jessica Ristin, Niko Palinggi, Cicilia Pagoga, Sony Tangkedatu, Delviani Meliani Balik, Esra Jenny, Freddy Balapadang, Geskendek, Yokalina Paiman, Multimedia Kendari, Alexander Payung, Alfrida Londa, Julise Napitu Pulu, Hermin Bane Parimpung, Nelly Paliling, Yanti Tandi, Nande Naomi, Agustina Bussa, Martin Lobo, Maria Atte, Erwin Bala, Yakobus P, Yusuf Daniel,
Keti Chang, Berta Bontong, Jenny Rongre, Adolfina Pasang, Hiskianus Simak, Yusniati Topadang Turuallo, Mula Tiranda, Riorita Pakan, Esra Jenny, Martina Riama, Juniati Bandaso, Reinhard Prasetyo, Meriana, Rafika Nendrit, Simon Melawa, Rambut Birunya Sobin, Damaris Ranga, Epertando, Indu Ye Panggalo, Samuel Patimang, Abigail Biang, Maria Allah Patintingan, Yuli Tandi Labi, Paul Cakra. Satu pujian sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini. Puang Pangkambi masuk kantongan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Masuk kantongan, buang mintu na katuan maru dindin, meong li na mati, olo malak bimi, solan mo lako inan malu nariuna. Ku isang ku tandai mua puang tunanay butu mintu na patunduan tundui na dika lan lino mapari unolay tu mintu katonganan Lasanggang ketay mirondong na salian dio may buwan masusah mapari kurampong pasong lami mama semi o puang dami sa biyangan na. Wisan ku tandai ku mua puang tunanay butu mintu na patunduan tundui na dika lan lino mapari unolay tu mintu katonganan mi lasanggang ketay mirondong na salian dio may buwan masusah mapare kurampong pasong lomi mama semi o puang dami sa biyangan na mindara o puang lasanggang ketay mirondong na salian dio may puang mapasa mapare kurampong pasong lomi mama semi
puang dami sa biyangan puang pangkambing masuk kantongan